Wow, sepertinya kita mulai memasuki masa-masa slow seputar berita-berita produk fotografi dan videografi. Tapi tenang, karena Shutter News akan tetap memberi kalian informasi terupdate dan menarik buat memulai minggu produktif kalian. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera online kamera.co.id. Informasi pertama, walaupun brand-brand kamera sudah selesai, gue agak terdistract, tapi ya udah kita lanjut aja dan audiens tidak perlu tahu gue terdistract apa. Pertama, walaupun brand-brand kamera sudah selesai mengumumkan produk-produk terbaru di tahun ini, ternyata masih ada nih yang mengenalkan produk baru. Dan emang brand ini sebenarnya akhir tahun ini kelihatan super sibuk ya. Gue jadi sangat mewajarkan di Indonesianya juga sibuk banget brandnya. Dan ini adalah brand DJI. Jadi kalian pastinya kalau ngikutin berita di SM Media pasti udah tahu banget kalau DJI udah banyak banget keluarin produk-produk baru. Kita juga udah bahas berbagai produk-produk baru mereka. Dan sekarang mereka meluncurkan produk lagi. Ini adalah DJI O3 Air Unit. Sebuah kamera dan wireless transmission system untuk para pengguna drone FPV profesional. Jadi kalau kalian ngerakit sendiri gitu ya, kalau kalian penggemar FPV, rakit sendiri, bikin sendiri, pakai brand beda-beda, kalian tetap bisa untuk pasangkan si O3 Air Unit ini ke drone kalian dan dia bisa kompatibel dengan DJI goggles untuk menampilkan transmisi gambar HD dan juga membuatnya kompatibel untuk dikontrol menggunakan remote FPV-nya DJI. Ini hal yang menarik karena ekosistem yang dibuat oleh DJI pasti bakal sangat membantu untuk pilot drone profesional dan bahkan akan lebih friendly buat teman-teman yang mungkin juga baru mau belajar drone FPV. Oke, jadi itu soal DJI O3 Air Unit. Kalau kalian kepo kenapa kita ketawa-tawa, ini internal ya, yang kayaknya nggak layak untuk gue sampaikan. Tapi intinya gosip lah buat si Gary ya, anak nyanteh gitu kan. Karena dia ya pokoknya melakukan hal yang sangat dongo gitu kan. Tapi oke, itu tadi soal DJI Air Unit dan gue yakin ini bakal membantu juga buat pilot drone profesional karena bisa jadi lebih friendly gitu kan dengan sistem atau ekosistem software yang udah diciptakan oleh DJI yang pastinya bakal membantu banget. Bahkan buat kalian yang baru terjun pengen nyobain drone FPV dengan lebih entusias lagi tanpa beli-beli yang langsung jadi kayak Avata atau DJI FPV gitu kan. Ini juga akan membuatnya jadi jauh lebih friendly gitu dengan DJI Air Unit ini. Apalagi ketika kalian terbang dengan transmission image-nya high definition gitu ya, itu bakal membuat pengalaman FPV kalian jauh lebih enjoyable gitu. Tapi ya buat kita sih cukup lah pakai Avata di mode normal sama sportnya aja, nggak perlu pakai yang manual banget. Karena gua nggak punya banyak waktu buat latihan manualnya juga. Walaupun kadang-kadang emang ngelihat orang terbang manual tuh sangat-sangat menggoda gitu ya. Tapi ya itu, kita untuk sekarang cukup lah Avata di sport sama di ya normal modenya dulu aja. Selanjutnya ini ada berita buruk lagi yang berkaitan dengan Sony FX3 dan juga FX30. Walaupun akan beban buat kita karena kita habis dapat energi yang cukup negatif ya. Karena kita habis bahas kekurangannya FX30 di slow-mo 4K-nya kemarin. Dan banyak orang-orang yang salah tangkep inti videonya, utamanya padahal itu udah jelas-jelas kalau kita tidak menyerang FX30, cuma bahas slow-mo 4K-nya aja yang kualitasnya degrading gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Buat kalian yang belum nonton boleh juga mampir ke sana karena kita sertain juga test footage-nya buat kalian cek-cek sendiri atau kalian yang pengen coba-coba grading gitu kan, bereksperimen silahkan aja karena kita nyediain file mentahnya juga. Tapi buat kali ini berkaitan dengan firmware update dari kamera tersebut FX30 dan juga FX3. Dimana update firmware terbaru mereka itu menyebabkan kameranya boot loop. Pasti nyesek banget ya. Gue sih ngebayanginnya nyesek banget gitu ya. Kamera yang harusnya lu pakai buat ngejob, tiba-tiba boot loop gara-gara update firmware terbaru. Yang padahal kalian merasa begitu ada firmware baru kalian update itu jatuhnya kalian cukup disiplin gitu kan. Tapi ternyata malah bikin kameranya boot loop.
gitu. Jadi pasti nyesek banget. Sebenarnya ini kejadian ke beberapa persentase kecil usernya aja katanya, nggak ke semua orang yang update firmware. Tapi Sony sendiri memberikan statement dan menarik kembali firmware-nya dari website untuk investigasi dulu di tanggal 18 November kemarin. So real problem yang gua harap nggak kejadian di teman-teman user di Indonesia. Karena ya kalau sampai kejadian, ya kalian harus ke service center mungkin untuk mengembalikan kamera kalian yang boot loop. Selanjutnya ini soal dunia fotografi yang dinodai oleh campaign dari Balenciaga. Brand overpriced yang gak masuk akal. To be fair, gue nggak benci brandnya karena gue nggak mampu beli ya. Walaupun emang gue belum mampu juga buat beli brand tersebut. Tapi gue benci sama brand tersebut setelah campaign tolol yang mereka lakukan dengan menunjukkan model anak kecil memegang boneka teddy bear dengan props yang sangat tidak etis. Ini sangat goblok gitu ya menurut gue. Jadi teddy bear-nya itu menggunakan props BDSM. Lo tau BDSM gak sih? Ya nggak mungkin nggak tahu lah ya. Tapi jokes aside, yang gue baca di Petapixel, Balenciaga memberikan klaim kalau fotografernya lah yang bertanggung jawab penuh atas foto kontroversial tersebut. Dan fotografernya menolak klaim tersebut dengan mengatakan Balenciaga lah yang bertanggung jawab penuh. Dan gue cuma mau bilang, gue nggak ngerti gitu ya, gimana seorang fotografer bisa sampai set tempatnya, atur like-nya, dan jepret foto dengan konsep tersebut. Dan bagaimana bisa brand besar kayak Balenciaga approve foto seperti itu sampai publish? Apakah ini semacam viral marketing yang mereka lakukan? Karena kalau iya, mereka berhasil memang bikin viral, tapi hal kayak gini menurut gue overstep dan mereka harus kena sanksi hukum yang berat biar nggak kebiasaan. Selanjutnya ini ada Zhiyun yang sepertinya mulai serius untuk masuk ke dunia lighting video dengan mengenalkan dua produk lighting dengan nama 5-Ray F100 dan juga M40. Lightingnya cukup menarik menurut gua, apalagi yang si M40-nya ini karena dengan ukuran yang sangat-sangat kecil. Dia membawa output cahaya yang mungkin agak unbelievable gitu ya, agak too good to be true. Dia membawa output cahaya dengan power 40 watt. Saat pesaing lainnya dengan ukuran yang sama itu rata-rata paling sekitar 5-13 watt, dia malah bawa power 40 watt. Nggak masuk akal. Walaupun memang dari videonya sih kelihatan agak tebel ya lightingnya, walaupun tetap ukurannya tetap kecil gitu, tapi membawa kipas internal juga. Ya agak tebel tapi menurut gue masih sangat make sense gitu kan. Jadi kita bisa bawa lighting yang bener-bener portable, tapi energinya kayak LED panel berukuran besar. Kita nggak tahu kapan lighting tersebut bakal masuk ke Indonesia, tapi jujur gue sangat-sangat excited. So Zhiyun Indonesia, kalau misalkan udah masuk sampelnya, kita tertarik banget buat cobain. Terakhir ini ada rumor yang membuat gue cukup merinding pertama mendengar rumornya karena membayangkan potensi besar yang bisa terjadi. Karena ada rumor yang mengatakan kalau DJI dan Panasonic itu sedang joinan mengetes sistem teknologi LiDAR fokus untuk kamera. Dan kalau memang ini bisa jadi jawaban untuk kamera MFT Lumix soal autofokusnya, ini bakal jadi gebrakan besar. Kebangkitan bagi kamera Micro Four Thirds Lumix yang memang selalu menjadi dambaan para sinematografer. Bahkan kalau lihat demonya LiDAR fokus dengan gimbal DJI sebelumnya, harusnya ini juga bisa jadi solusi autofokus dengan lensa-lensa manual cinema kalau dipasangin dengan motor follow focus. Tiba-tiba dengan rumor ini kamera Micro Four Thirds Panasonic menjadi sangat gua antisipasi ke depannya dan gua sangat penasaran kira-kira next kamera Micro Four Thirds apa yang bakal muncul dari Panasonic. Walaupun balik lagi manage ekspektasi kalian karena informasi ini bentuknya masih rumor, belum ada statement resmi juga, tapi ya gua cukup berharap atas joinan antara DJI dan juga Lumix ini. Oke. Paling itu aja sih buat informasi yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.